wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan wa taqabbalan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bosnya, damang kan? Udah lumayan Ustaz. Damang? Damang. Alhamdulillah. Kirain bahasa Arab baru. Si Andri kemana? Izin kelar. Ada keperluan. Nah, seperti yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, insyaallah dalam 11 saat malam ini kita akan dimukaddimahi dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Priyanto pertama di 15 menit pertama, dan yang di 15 menit kedua adalah Syekh Rizky Al-Badawi Al-Tajiri Asiman Rungkengi. Nah, nanti setelah itu kita istirahat, baru kita juga akan membahas kitab Ta'limul Ilmi, dan di bab yang sangat penting, bagaimana kita mentakdirkan, mengagungkan majelis ilmu kita dan adab-adab yang mungkin selama ini masih sering kita langgar. Nah, foto saya apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik, kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pelajaran yang baru, Ad-Dars Jadid, jadi Ad-Dars As-Sadis. Qabla an wasil, sebelum kita sambung, nuraji awalan. Tafadhol iftahu qulubakum fi shafhah ats-tsaniyata wa tsalasun, di halaman 32. Kalau semua kita membahas kembali, yakni fil murabba' di dalam kotak al-kalimatul jadidatu. Tafadhol man yaqra an yurid. Tafadhol saya. Insyaallah. Asyari'u. Baik. Untuk alismu
Kenapa dibaca al-ismu tidak al-ismu? Ada yang lain? Gimana ya Pak? Kenapa dibaca al-ismu? Tidak al-ismu. Ya Syekh, gimana? Ansar. Barakallahu fikum. Adapun al-ibnu itu sama ya. Karena hamzah wasal ketika terletak di awal kalimat, hamzah wasal dibaca dengan kasroh. Adapun setelah didahului huruf atau kata, maka langsung masuk ke huruf berikutnya dan tidak dibaca hamzah wasal. Kemudian di bawahnya lagi, apa adalah Syekh Darto Ikra. Lah, yang di bawahnya saya baik. Barakallahu fiik. Di sini sayyaratu sebagai mudhaf atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Untuk kaidah membuat ini insyaallah sudah hafal sudah. Paham betul? Baik. Nuasil anggap khul agar asal-dia. Langsung saja kita masuk pelajaran yang baru. As-Safa As-Salisa wa Salasun, halaman yang ke-33. Ana aqra wa antum tasma'un jamilan. Saya akan baca dan antum cukup menyimak dengan baik. Ad-darsus sadisu. Hadihi hadha ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadihi? Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? Hadihi mikwatu. Asok kepada halaman berikutnya. Liman hadihi? Hadihi li Khalid. Ada rajatu ansin hadihi? La, hadihi darajatu ammari. Hadihi jadidatun. Wa darajatu anasin qadimatun. Hadihi sa'atu aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada famun. Halaman berikutnya. Hadihi udhunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Baik, tafadhal Syekh Ali Iqra. Ad-darsus sadisu. Hadihi hadza ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasin.
La hiya qadibatu. Sayyaratu man hadhihi sayyaratu nuri. Ma hadhihi mikwatu. Baik. Liman hadhihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi la hadhihi darajatu Ammarin hadhihi jadidatu wa darajatu Anasin qadimatu hadhihi sa'atu aliyin hadhihi sa'atu ali hadhihi sa'atu ali hiya jamilatun jiddan hadhihi mil'aqatun wa hadhihi hijrun al-mil'aqatu bil hijri Baik. hadhihi baqaratun fallahi hadha antun wa hadha famun Baik. hadhihi udunun wa hadhihi ainun wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, barakallahu fikum. Kita terjemahkan. Halihi, mana aku? Halihi. Ini untuk mu'annaf atau perempuan. Hada ibnu Halidin wa hadihi bintu Yasirin. Ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Ibnu Halidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. Nah, man hadihi, Siapa ini? siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya insinyur. Ahi aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Aidon mau apa? Juga. La hiya tabibatun. Bukan, dia dokter Dia perempuan. dokter perempuan. Sayyaratu man hadihi. Mobilnya siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Ma hadihi. Apa ini? Apa ini? Hadihi mikwatun. Ini setrika. Bapak berikutnya. Liman hadihi. Punyanya siapa ini? Milik siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Ada rojatu Anasin hadihi. Apakah sepedanya Anas ini? Apakah sepedanya Anas ini? La hadihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sepedanya Anas. Bukan, ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini baru. Baik. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Dan sepedanya Anas lama. Baik. Hadihi sa'atu aliyin. Nama kamu? Ini jamnya Ali. Nah, ini jamnya Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Jiddan mama kamu? Bisa sekali, bisa sangat. Atau sekali. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Ini sendok dan ini wadah. Wadah. Ada. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam panci. Baik. Wadah. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya petani. Ini sapi betinanya petani. Hada anfun wa hada famun. Ini hidung dan ini mulut. Ini hidung dan
Hadihi udunun wa hadihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Dan ini mata. Terakhir, wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Dan ini tangan dan ini kaki. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah di pelajaran ke-6 ini kita mendapati beberapa kata-kata yang baru, di antaranya hadihi. Ma ma'nahu hadihi? Ini untuk kata tunjuk muannats. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang kata tunjuk untuk mudzakkar. Apa itu? Ada. Kemudian yang kata yang baru waqifatun. Ma ma'nahu waqifatun? Berdiri. Untuk mana? Kemudian ada ukhtu. Ma ma'nahu ukhtu? Saudari. Saudari perempuan. Kemudian aidon. Ma ma'nahu? Juga. Kemudian kata yang lama rasa baru muhaddisatun. Ma ma'nahu? Insinyur. Insinyur perempuan. Baik. Kemudian mikwatun. Ma ma'nahu? Baik. Kemudian ada kata lagi yang baru huruf yaitu li. Ma ma'nahu li? Milik. Milik, kepunyaan. Kemudian darajatun. Ma ma'nahu? Sepeda. Jadi datun baru. Kemudian jiddan. Ma ma'nahu jiddan? Sangat. Ini ada lagi mil'aqatun. Ma ma'nahu? Sendok. Kemudian qidrun. Wadah. Ma ma'nahu? Panci, wadah. Wadah. Kemudian baqaratun. Sapi betina. Sapi betina. Kemudian al-fallahu. Petani. Lalu anfun. Hidung. Hidung. Kemudian famun. Lalu ada kata udunun. Ma ma'nahu? Telinga. Ainun. Mata. Yadun. Tangan. Dan terakhir rijlun. Ma ma'nahu? Kaki. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah membahas pelajaran ke-6 ini dan ada beberapa poin yang bisa kita ambil yaitu antara perbedaan dalam mudzakkar atau muannats. Baik. Baik, kita langsung loncat ke halaman as-sab'ah wa salatun 37. At-tambain as-salis. Kelas apa? Kita akan membahas tentang perbedaan mudzakkar dan muannats. Untuk yang bagian pertama di sebelah kanan, Muhammadun Thalibun. Ma ma'nahu? Muhammad seorang siswa. Muhammad adalah seorang siswa. Kemudian di sebelahnya Aminatu Thalibatun. Aminah seorang Seorang siswi. siswi. Di sini kita bisa membedakan antara mudzakkar dan muannats. Ketika mudzakkar yakni tidak diakhiri dengan ta marbutah. Kemudian untuk muannats kita katakan saja di akhir katanya yaitu ta marbutah.
Kemudian yang kedua Hamidun Tobibun. Mama nahu? Amin seorang dokter. Kemudian di sebelahnya Fatimatu Tobibatun. Fatimah adalah seorang dokter perempuan. Pada pembahasan perbedaan dan mudzakkar dan muannats, insyaallah fahim itu kemudian yang terakhir ini ada pembahasan huruf jar yaitu li. Tafadhol ifrahu kutubakum pada halaman 38. At-tamrin al-khamis. Kelas apa? Mubasyarah. Al-awwal hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini miliknya Muhammad dan itu miliknya Hamid. Pada kata li di sini yaitu menjadikan kata asalnya kasroh. Yang disebut huruf apa ya? Ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas ada berapa yang sudah kita bahas? Ada 4 ditambah 1 jadi 5. Min ila. Dan terakhir yang baru yang huruf li. Baik, kita ini hurufnya. Cukup sampai sini. Tenang, ada bahasan waktu yang ada. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan. Ya, seperti biasa kita akan memberikan tambahan-tambahan hal-hal yang menjadikan fokus kita agar bisa diperbaiki oleh yang bersangkutan di waktu kemudian dan juga bisa diambil ibaratnya oleh ikhwan yang lain. Nah, tadi apa yang disampaikan Syekh Rianto pertama adalah bahwasanya ini bisa menjadi nilai plus dan bisa ditiru oleh semuanya. Ketika kita ingin berpidato atau berkhutbah, maka berikan tentang ayat atau hadis yang berkaitan dengan topik yang ingin kita bahas di muqaddimah yang kita baca. Kita ulangi, jika kita ingin menyampaikan pidato, khutbah atau apapun itu, maka sebisa mungkin jika memungkinkan kita sebutkan secara pintas atau secara singkat dari ayat atau dari hadis, kita kutip dari ayat atau dari hadis dan kita letakkan di muqaddimah kita. Contoh yang dilakukan Syekh Rianto tadi pembacaan ayat di surah Yusuf. Apa ayatnya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Tujuannya agar kita semakin memahami agama ini, semakin paham, semakin berakal. Itu nilai plusnya. Namun dengan catatan jika memang memungkinkan. Apa maksudnya? Dari segi waktu memungkinkan. Kemudian yang kedua, hal positif lainnya bisa antum ambil dari Syekh Rianto adalah nervous yang sebelumnya jadi momok dari ikhlas sebelumnya itu berkurang dari beliau. Atau melihat tangannya kayak gemeteran pegang kitab, ya kan?
nggak ada salah ketika memakai mikrofon ini. Biasanya dengan kita gemeteran, serasa kita ini ada apa gitu kan. Pakai mikrofon ada salah-salah. Nilai plusnya dari ini bisa antum tiru. Anggap saja ketika antum bicara ini sedang tidak ada siapa-siapa ya Pak. Anggap saja antum sedang berbicara sendiri. Nah ketika antum bicara sendiri kelas, maka nervous itu akan bisa terkikis dengan sendirinya. Itu nilai plusnya. Kemudian yang perlu kita perbaiki dan diambil ibrah oleh semuanya adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, terkait durasi ini masih banyak yang belum efektif, masih belum banyak yang efektif. Maka sebisa mungkin ketika antum mau berpidato, berbicara, khutbah, antum lihat antum mulai jam berapa dan nanti antum harus pasang target harus selesai pada jam berapa. Ketika antum bicara nggak tahu waktu, bukan ngalah manfaat yang antum berikan, nanti malah jadinya zolim. Misal di khutbah Jumat yang sering anda singgung, itu ketika antum di tengah hari, di waktu karyawan istirahat misalkan, atau waktu orang istirahat, antum khutbah sampai waktu hampir 1 jam. Kira-kira manfaat atau zalim itu? Zalim. Asalnya 15 menit, 10 menit, paling lama 20 menit. Maka untuk bisa mengukur atau efisien waktu, antum lihat mulai jam berapa dan antum pasang target harus selesai jam berapa. Itu yang jadi catatan dan untuk semuanya dipecahkan nanti. Kemudian yang berikutnya yang perlu antum jadi garis bawahi dari apa yang disampaikan Syekh Rianto tadi adalah banyak interval atau banyak jeda dari masing-masing penyampaian yang ingin disampaikan. Iftahu kutubakum safha salasun. Diam lama, telat nungguin ini ngapain ustaznya kan? Kemudian mau baca, mau menerjemahkan, diam lagi lama. Nah itu sebisa mungkin interval seperti itu, jeda-jeda seperti itu atau bisa harus hindari. Maka mengapa demikian? Ketika antum semakin lama atau semakin banyak jedanya, jadi maka akan semakin banyak memakan waktu dan hasilnya nanti kurang efektif. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita dalam berkhutbah atau berpidato, sebisa mungkin kita ini ekspresif, yaitu kita memanfaatkan gestur tubuh kita untuk menyampaikan ke khalayak banyak. Tidak hanya diam misalkan, senderan misalkan, apalagi kalau aku perhatikan Syekh Rianto dari mukaddimah tadi nadanya tinggi, makin lama makin surut. Harusnya apa? Kita konsisten sebisa mungkin kita manfaatkan gestur mimik kita agar kita ekspresif. Nah ketika kita ekspresif, itu banyak kita gestur yang kita manfaatkan, maka tulab atau mustami'in yang melihat kita ini semakin nyaman, semakin enak. Namun kalau kita di awal mukaddimah dia bagus, semua tertuju pada Syekh Rianto, makin lama surut, banyak jedanya, diem. Nah ini malah semakin membosankan. Apalagi kalau antum demikian di khutbah Jumat, masjidnya gelap misalkan, kemudian sound sistemnya nggak berfungsi baik misalkan, antum demikian, sudah yang tertidurlah pulas, nggak bangun nanti. Nah, jadi perlu kita manfaatkan gestur tubuh kita, mimik wajah kita, intonasi juga diperhatikan. Kemudian berikutnya yang bisa diambil imbal oleh yang lain adalah yaitu kurang memanfaatkan atau bahkan tidak sama sekali memanfaatkan media pembelajaran. Kita ada papan tulis, ya kan? Ada spidol, apalagi yang sering sampaikan, kita belajar bahasa Arab itu tidak bisa hanya dengan mengajak orang lain berpikir di angan-angan, itu nggak bisa. Ibarat ketika antum belajar bahasa Arab hanya dengan angan-angan tanpa bantuan visual, maka itu ibarat antum belajar seperti matematika, belajar seperti kimia, seperti fisika yang harus ditulis, dilihat visual, namun antum ngajak murid nggak pakai tempat tulis sama sekali. Mudah nggak tuh muridnya? Nggak mudah. Nah, jadi kalau konteksnya ketika kita mengajarkan tulak tadi pemula, maka itu bisa mungkin ditulis meskipun hal sederhana. Misalkan asalnya doma, ada ali, berubah jadi kasrah, itu lebih membantu untuk lebih paham dari tulak. Tapi ketika antum mengajak tolib yang pemula hanya sebatas gambaran saja gitu, tanpa ada memanfaatkan papan tulis, maka ini bisa mungkin dihindarkan dan ini kurang membantu dari tulak. Nah, ada perihal ini proses yang harus kita manfaatkan dan harus kita lewati dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maksimal lagi, insya Allah. Nah, berikutnya sekarang Syekh Rizky Al-Badawi kata jadi Al-Sifang Rumi saudara Mas Betul. Nah. Kayaknya nggak perlu pakai mic. Ya, ya. Kan. Ustaz Firanda. Kayak Ustaz Firanda ya. Ustaz Firanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas diberikannya kemudahan kita langkahkan kaki kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Karena tidak semua orang-orang di luar sana yang Allah mudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Semoga kemudahan-kemudahan yang diberikan ini menjadi indikasi dimudahkannya kita untuk menuju surga. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa tahu Isam, coba terjemahkan Isam. Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita termasuk dalam orang-orang tersebut. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa dalam belajar di KBM Takhasus ini, di kelas bahasa Arab, kitab Ushul Lughah Al-Arabiyah. Seperti biasa, setelah selesai satu pembelajaran atau dars, maka Al-Ustaz Abu Basmar Al-Badawi hafizahullah meminta dua orang santri untuk maju ke depan kembali menjelaskan apa yang telah dipelajari. Alhamdulillah, untuk pelajaran yang ke-6 ini Abdul Sesadisu anak Abu Abdurrahman Rizki Al-Badawi diberikan kesempatan oleh Ustaz Guna untuk menjelaskan Abdul Sesadisu. Maka langsung saja ikhwah, untuk mempersingkat waktu, silakan dibuka kitab antum, iftah, butuh bakum. Halaman 33, as-safhah as-salasa was-salasin. Awasan terlihat dari awal. Salasin. Baik, alhamdulillah. Kita mulai dari Pak. Anak-anak, antum tukar dulu. Ad-darsus sadisu,
Ad-darsus sadisu. Hadihi. Hada bnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Hada bnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi? Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Ahia aidan muhandisatun. Ahia aidan muhandisatun. La, ia tabibatun. La, ia tabibatun. Sayyaratu man hadihi. Sayyaratu man hadihi. Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Alhamdulillah, barakallahu. Sebelum kita ke halaman berikutnya, wah, ada yang ingin Anda jelaskan dulu, wah, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya. Yaitu di pelajaran yang ke-6 ini, ad-darsus sadisu, kita menemukan satu kata tunjuk baru. Sebelum di awal-awal pelajaran kitab ini, kita mendapati satu kata tunjuk, yaitu hajar. Dan di pelajaran ke-6 ini, kita mendapatkan satu kata tunjuk baru, yaitu hadihi. Wah, keren. Yang lain ada isiannya. Yang lain ada nggak? Nah, itu. Bagus. Ini saya kata baru yang kita dapati di pelajaran yang kami hadihi. Insya Allah nanti setelah kita lanjut akan Anda jelaskan lebih rinci. Pokok terbesar pembahasan kitab ini yang antum akan temui di pelajaran-pelajaran selanjutnya atau di kitab-kitab apapun. Antum akan temui di kaidah terbesar dalam pelajaran ke-6 ini. Sekarang kita terjemahkan dulu bersama-sama saya. Ad-darsus sadisu. Pelajaran yang ke-6. Hada bnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Apa aja? Ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putranya Hamid sudah duduk dan putrinya Yasir berdiri. Man hadihi? Siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya. Ahia aidan muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? La, dia tabibatun. Bukan, ya, dokter Seorang dokter. Sayyaratu man hadihi. Mobilnya siapa ya? Mobil siapa ini? Mobilnya siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Ma hadihi? Apa ini? Hadihi mikwatun. Ini setrika. Setelah kita ke halaman berikutnya, safhat pada langsung kita terjemahkan saya karena memang kita sudah mempelajari pelajaran ini biar lebih singkat waktu. Liman hadihi? Punyanya siapa ini? Siapa ini?
Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Ada rojatu Anasin hadhihi. Apakah saudara Anas ini? La hadhihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sekanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Hadhihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali. Apa teh? Ini jamnya Ali. Hadhihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Hadhihi mil'atun wa hadhihi qidrun. Ini sendok dan ini wadah. Al mil'atu fil qidri. Sendok itu di dalam wadah. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Barakallahu fiik. Nah, ini saya. Ada kaidah besar dalam pelajaran ke-6 ini saya. Kaidah akbar. Jadi intinya ini udah berapa ya saya? Ini yang kita pelajari. Intinya yaitu kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Inilah intinya Islam. Dari bahasa Arab kita dapat melihat kan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bercampur jadi satu. Sampai katanya saja dipisah. Kata tunjuknya pun dipisah. Dan terima kasih dia ya Pak Syekh Suratin. Mau laki perempuan, no, dia no. Jadi kata ada di kepala saya. Kata mana sih? Kota. Kata terbagi dua, yaitu dia laki-laki perempuan. Sebuah kata digolongkan menjadi golongan dari laki-laki, ini ada syaratnya. Bukan asal tunjuk aja laki-laki. Begitu juga perempuan. Sebuah kata digolongkan sebagai golongan perempuan, itu pun ada syaratnya. Dan laki-laki, syarat dia ditunjuki sebagai laki-laki yang pertama yaitu dia benaran sebagai laki-laki. Dan yang kedua yaitu dia tanpa akal. Nah, inilah kaidah terbesar saya. Kalau kita perhatian begini saya, kita akan menemui ini saya. Dan perempuan, untuk perempuan itu pun ada syaratnya. Di mana dia disebutkan sebagai golongan perempuan. Dia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dia benar-benar sebagai perempuan. Masih bentar naik. Apa? Kita kembali lagi sini. Yang disebut benar dia sebagai laki-laki ini bisa berbentuk wujudnya memang dia laki-laki. Atau nama seorang laki-laki. Atau juga bisa juga benda atau sesuatu yang dihukumi laki-laki. Ini maka disebut sebagai laki-laki. Dan ini yang tanpa marbuto, yaitu setiap kata yang tidak berakhiran dengan marbuto.
Sebagai contoh, kolamun. Ini disebut ke dalam golongan apa sih? Nah, yang perempuan sama seperti ini. Dia disebut sebagai perempuan, asli perempuan, orangnya perempuan. Seperti contoh umun, al-ummu. Dia memang sebagai perempuan. Atau benda, saya rotul. Nah, ini loh. Atau benda, atau nama perempuan. Aminatu, Aisyatu, dia termasuk dalam golongan perempuan. Sebagai perempuan, benar dia perempuan. Yang kedua yaitu yang diakhiri tak marbuto. Jadi setiap kata yang antum temukan di pelajaran yang ke-6 ini, agar tidak bertanya-tanya lagi, kenapa dia pakai tak marbuto? Maka ini jawabannya. Setiap yang diakhiri tak marbuto, maka dia termasuk golongan perempuan. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu organ tubuh yang berpasangan. Sebagai contoh, tangan berpasangan. Ketika berpasangan organ tubuh kita, maka dia termasuk dihukumi golongan perempuan. Maka ditunjuknya juga dengan kata tunjuk perempuan. Kaki sama. Nah, kalau hidup dia termasuk ke golongan laki-laki karena hidupnya kan satu deh. Kalau antum hidupnya dua, ya bisa juga jadi. Lobang tidak termasuk deh. Kalau antum berpikir biru kan lobangnya dua. Ini bagian dari hidung. Nah ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengecualian. Pengecualian. Ini makanya tadi anak minta baca terus sampai selesai. Karena ini kaidah terbesar ini ada sampai terus sampai selesai ini. Nah inilah saya. Jadi setiap kata yang benaran dia laki-laki, lalu tanpa diakhiri tak marbuto, maka dia dihukum sebagai laki-laki. Maka kata tunjuknya pun menjadi ada. Nah, ini ya yang kita temukan di pelajaran ke-6 ini. Ketika kita menunjuk yang digolongkan sebagai laki-laki, maka kita tunjuk dengan hada. Jangan kita tunjuk dengan hadi. Sebagai contoh, Muhammadun. Jangan kita tunjuk hada Muhammadun. Kita tunjuk hada Muhammadun. Qalamun. Jangan kita bilang hadihi qalamun. La, kotor. Hada qalamun. Nah, ini ya, dan yang perempuan ketika masuk ke dalam tempat ini, dia benarkan dia sebagai perempuan, di akhir taman buto, organ tubuh yang berpasangan atau pengecualian, maka kita tunjuk dengan apa yang kita pelajari di kitab. Ini pelajaran 6 yaitu hadihi. Nah, ini saya sebut hadihi. Nah, ini deh, haknya. Ikhwah, kata tunjuknya sudah dapat, ikhwah. Baik itu, ikhwah. Kata tunjuk untuk menunjuk golongan laki-laki dan perempuan. Baik itu. Yaitu perempuan, ada haji, laki-laki, ada. Dan dari sini juga kita tak dapat membuat kata ganti. Sebagaimana di buku ini. Kita sering dapati kan, wah iya. Nah, maka inilah Tuhan. Dari laki-laki ini, ketika kita untuk menyebut dengan golongan laki-laki, yaitu kata gantinya dengan wah.
kalau antum belum paham tentang ini, katakan antum tadi. Kalau bilang, wah, udah risatun. Kalau mau belajar tentang itu. Dan untuk yang perempuan, maka kata gantinya kita sebut dengan Iya. dia. Masya Allah. Ini kaidah terbesar dalam pelajaran ke-6 ini. Dari semuanya ini, dari semuanya ini disebutlah dalam istilahnya bahasa Arab ini disebut dengan mudakar. Inilah yang disebut dengan mudakar. Jangan untuk anak kasih unjuknya ini, kalau antum anak kasih mudakar, antum ini mudakar. Maka setelah antum paham, maka ini disebutnya golongan laki-laki dan istilahnya dengan mudakar. Dan golongan yang perempuan disebut dengan muannas. Me'anet. Muannas. Nah ini Pak. Jadi dari keseluruhan ini yang golongan laki-laki disebut dengan mudakar dan yang perempuan disebut dengan muannas. Sampai di sini paham Pak? Baik tuh? Baik nah. Baik tuh Pak? Baik nah. Aku paham tuh? Baik tuh? Jadi kaidahnya seperti ini Pak. Ketika ada seorang yang mengajar atau ustaz yang ketika selesai menjelaskan, lalu dia ustaz ini bertanya kepada antum semua, paham? Tidak otomatis antum langsung menjawab pahimna. Pahimna bukan otomatis jawaban daripada pahim. Ketika ustaz ini mengatakan pahim, apakah kalian paham? Paham tidak? Kalau paham, harus jawab pahimna. Tapi kalau tidak paham, jangan ikut-ikutan kebanyakan orang. Pahimna. Tapi sebenarnya tidak paham. Makanya ada siapa? Bukan ada yang di sini, bukan ustaz. Tapi kalau dia antum. Karena ketika antum sudah bilang pahimna, maka kalau ustaz akan melanjut pada pelajaran berikutnya. Bagaimana antum mau melanjut pada pelajaran berikutnya? Sementara yang pelajaran sebelumnya saja antum tidak paham. Sampai sini paham Pak? Paham. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat. Lanjutnya Iwan, kita kepada pembahasan tentang li. Di sini kita ketemukan di halaman ke 34 Ar-Rabi'ah Wasanasir. Liman hadihi, miliknya siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini miliknya Khalidin, yaitu pembahasan tentang li. Li ini yaitu salah satu daripada huruf-huruf jar. Sebagaimana yang telah lalu kita mempelajari huruf jar. Sudah ada berapa huruf jar yang kita pelajari, Pak? 4. Min, ala, fi, ila. Ada 4. Alhamdulillah, di pelajaran ke-6 ini kita bertambah ilmu kita. Huruf jar tambah satu lagi li. Yaitu kaidahnya apa huruf jar itu, Pak? Kata setelahnya menjadi kasroh. Kata setelahnya menjadi kasroh. Sekarang kita buka halaman yang ke-38. Samina wassalasin. Kelas 5. Di latihan yang kelima. Ada apa wantu bukan itu? Ada lihamidin, wadalika liha. Ada lihamidin. Ada li Muhammadin, wadalika lihamidin. Ada li Muhammadin
sampai selesai, Pak. Anda jelaskan aja langsung kaidahnya di sini, Pak. Jadi ketika sebuah kata itu pada dasarnya dalam bahasa Arab itu berhalamat dhammah. Apa nih, Pak? Ini udah paham nggak, benar? Paham sudah? Belum dipoto, Pak Ustaz. Sudah foto. Sudah. Di sini ada, Pak. Jadi li yaitu huruf jar menjadikan kata setelahnya kasroh. Kata dalam bahasa Arab pada dasarnya berhalamat dhammah. Ketika dimasuki atau diawali dengan huruf jar li, maka dia berubah menjadi kasroh. Sebagai contoh, abbasun. Arab kata ini apa, Ibu? Dhammah. Ketika dimasuki li menjadi Li Abbasin. li abbasin. Berapa, Ibu? Menjadi berhalamat kasroh. Inilah, Ibu, kaidah penting yang harus kita pahami. Jadi ini kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis, digolongkan menjadi laki-laki dan perempuan. Dan kata produknya pun juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Istilahnya pun berbeda. Laki-laki mudzakkar dan perempuan adalah muannas. Dan juga pelajaran yang kita dapat dari pelajaran yang ke-6 ini yaitu tambahan huruf jar satu lagi ini, yaitu li. Jadi yang sudah kita pelajari huruf jar ini udah berapa huruf jar, Pak? 5. 5. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Benar, Ustaz? Masa dong, Ustaz? Mampir, Ustaz. Aku mau kasih kaidah besar dulu. Ini penutupnya. Penutupnya. Ustaz, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari ini, Pak, dalam kita belajar bahasa Arab, yaitu belajar dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah ini, yaitu harus yang namanya semangat, Ibu. Jangan antum bikin kajian belajar bahasa Arab ini seperti kajian-kajian tematik dan kajian-kajian tabligh akbar. Yang hari ini antum hadir, besok antum gaib. Hari ini maujud, besok gaib. Jangan, Ibu. Harus konsisten, Ibu, dalam belajar bahasa Arab. Yaitu ketika kita tidak konsisten, karena belajar bahasa Arab ini bagaikan anak tangga, Ibu. Bagaikan anak tangga yang akan menyampaikan kita kepada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab. Ada usul awal, ada usul sani, terus sampai seterusnya ini akan menyampaikan kita kepada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab. Yaitu apa, Ibu? Tujuan akhir kita belajar bahasa Arab seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, dapat memahami agama ini dengan baik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tidak belajarnya bolong-bolong, kalau kata orang bahasa, amat-amatan. Hari ini ada, besok orang. Nah, ini jadi ragu anak tangga ini. Maka tidak akan sampai kepada tujuan akhir yang sebenarnya kita belajar bahasa. Mungkin itu aja, Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya jangan dibawa. Balik. Jangan kebanyakan. Semangat itu lagi-lagi, Ustaz. Berantem itu, Ustaz. Antara Mas dan Muhammad. Allah Akbar. Syekh Romi mana? Belum datang belum? Izin terlambat. Terlambat tadi kan? Baik, insyaallah. Abu Askar, berapa tadi kira-kira Syekh Rizky nilainya? Berapa nilai dari 100? Kalau dari 100 ya 8 lah. 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 8
85. Masya Allah. Baik, Abu Asmiyah, berapa dari skala 100? 80. 80. Baik, Insya Allah. Nah, barakallahu. Dan seperti yang tadi disampaikan terkait penambahan dari Syekh Rianto, kita akan juga menyampaikan ibrah atau tambahan-tambahan terkait apa yang disampaikan oleh Syekh Rizky tadi. Nah, yang pertama ini saking banyaknya bingung kan? Nah, yaitu Syekh Rizky ini langsung mengamalkan apa yang tadi Anda sampaikan dari koleksi dari Syekh Rianto. Syekh Rianto tadi kita minta untuk lebih ekspresif, kalau Syekh Rizky ekspresif. Namun inilah masing-masing kita ya, masing-masing pengajar ini memiliki pembawaannya masing-masing, memiliki keperawakan masing-masing. Namun yang Anda sampaikan, ketika nanti antum mengajar atau antum Allah mudahkan untuk mengajar, sebisa mungkin antum berusaha agar memiliki ciri khas dalam mengajar. Ciri khas itu bebas, bisa yang ekspresif seperti tadi, bisa antum mencontohkan adab yang bagus, bisa antum sebagai pengajar yang super sabar misalkan, ini antum punya ciri khas. Nah, bagaimana ketika antum punya ciri khas nanti ini agar mudah dikenang dan diingat oleh tulab antum di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin antum memiliki ciri khas, dan ciri khas dari Syekh Rizky adalah apa? Ekspresif. Ya. Nah, itu nilai plus ya. Kemudian berikutnya momok dari penampilan sebelumnya yang namanya nervous itu masih terjadi, dan beliau mau menutupi nervousnya tadi dengan bagaimana memasang mikrofon tadi. Intinya memang ini lagi-lagi sesuatu yang butuh kita sedikit demi sedikit. Nervous ini tidak bisa langsung kita hilangkan sekaligus, nggak bisa. Sampai tadi beliau nervous, yaitu sering lupa nutup spidol. Nah, dalam antum mengajar, antum juga harus pastikan bahwa ketika antum buka spidol, selesai tidak menulis, bisa mungkin langsung ditutup. Kenapa demikian? Ketika nanti antum berlama-lama buka spidol, yang sulit antum sendiri. Kenapa? Ketika nanti antum mau nulis lagi, spidolnya itu tidak bisa lagi digunakan. Itu antum perhatikan hal sepele ini, tapi tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian seperti yang tadi sampaikan sebelumnya, seorang guru ini jangan sampai atau perlu menghindari menghapus tulisan dengan jarinya. Nah, ini penting sekali, Pak. Tadi di awal-awal saya sih ngapus, nulis, kemudian salah dihapus pakai tangannya satu-satu. Nah, ini enggak bagus. Mestinya dihindarkan, asal dihindarkan. Kemudian Syekh Rizky tadi nilai plus yang bisa antum ambil adalah bagaimana beliau mengamalkan thariqut tadris atau metode pengajaran yang baik. Yaitu apa? Kalau antum perhatikan tadi dari cara penyampaian, beliau menyampaikan dulu secara umum, kemudian dibagi satu persatu, baru di akhir secara istilah. Nah, kita jangan dibalik, kita mempersulit dulu murid, kemudian baru mempermudah. Harusnya dibalik, yaitu istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab, karena memang itu bukan hal yang urgen, ini asalnya yang dihindarkan. Nah, tadi Syekh Rizky itu bisa tertiru, yaitu kita bisa menempatkan kapan kita mengeluarkan A, kapan mengeluarkan B, dan kapan mengeluarkan C. Ini penting sekali ya Pak. To'amul kibar, sumus, makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan Syekh Rizky kita sampaikan ini sangat ekspresif, yaitu kemungkinan terbesar mustahil tulab ini nggak ngantuk. Namun ini perlu kita garis bawahi, jangan sampai ini malah menjadi bumerang kita sendiri. Kenapa? Karena terkadang ketika antum berdakwah terlalu keras, misalkan, apalagi muka datar, muka macam marah, misalkan, antum mengajak orang agar berubah kebaikan, itu nggak semua orang bisa mau menerima ya Pak. Kenapa? Pertama, bisa jadi orang itu belum kenal antum. Ketika ada orang yang belum kenal antum, kemudian antum ajak mereka berkomunikasi atau dakwah seperti itu,
kesannya apa? Nanti muncul anggapan bahwa antum lagi ngajak ribut sama dia. Kayak ini perlu kita perhatikan, ya ekspresif boleh, namun kita harus kendalikan. Jangan sampai belas begitu aja, khawatir ada orang yang kemungkinan ada salah persepsi. Ini orang mau ngajak dakwah atau ngajak ribut gitu kan. Nah, kalau ini nilai plus yang perlu dipertahankan, namun tinggal dikontrol saja. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita hindarkan, yaitu Syekh Rizky ini sering membawakan materi atau penyampaian namun dilihat dari sudut pandangnya diri sendiri, yaitu apa? Contoh ketika menunjuk kata dalam kalimat, menunjuk halaman dalam kalimat, beliau mengajak antum ikut serta menunjuk ke kitabnya sendiri. Nah, ke kitabnya sendiri, ini yang di sini nih, ini yang di sini nih, ini yang di sini nih. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena antum belajar, antum ngajar, sedang mengajar orang lain, sedang menceritakan orang lain. Jangan antum menunjuk di sini. Kenapa? Karena murid nggak tahu tempatnya di mana. Karena murid antum di sana, kita antum di sini. Sebisa mungkin antum berdakwah mengajarkan dari sudut pandang tulang. Nah, silakan dibuka halaman 38 baris kedua dari bawah, itu kan enak. Tapi jangan di sini nih, di sini nih, di sini. Nah, ini nggak baik. Nah, ini perlu dihindari. Kemudian terkait tadi yang mengajak orang, kita perlu memperhatikan bagaimana kita memilih kata-kata dan intonasi. Yaitu juga contoh ketika mengajar atau mengajar buka halaman, itu sebisa mungkin intonasinya perlu kita perhatikan ya Pak. Kapan kita mesti kencang, kapan kita mesti halus. Jangan ayo Syekh, ayo Syekh. Itu atau bukan lagi jadi danton, bukan jadi danru ya Syekh ya. Kalau jadi danru di lapangan boleh, namun antum jadi ustaz lagi ngajar. Jangan hanya antum lagi ngajar ribut ini namanya. Atau lagi antum berwenang sebagai danru. Enggak, ini antum lagi mengajar talibul ilmi. Ajaklah mereka dengan lembut. Nah, kamu ketika nanti perlu ada intonasi yang naik itu silakan, namun jangan di semua tempat. Nah, terakhir adalah yaitu seorang guru yang baik itu adalah seorang guru yang bisa mengambil rasa cinta dari tulab agar dia bisa cinta kepada darasnya, dan itu bisa dimunculkan dari tausiah atau tadkirah atau ingatan yang terus dibangun oleh guru. Nah, Syekh Rizky tadi mempraktikkan di akhir daras yang beliau sampaikan, yaitu nasihat-nasihat penting yang terus disampaikan kepada tulab, dan ini yang perlu antum juga ambil ikhwan. Nanti ketika antum mengajar dimanapun itu, sebisa mungkin antum sering-sering memberikan nasihat. Kenapa? Nasihat ini sangat penting bagi talib. Kenapa? Karena namanya thalabul ilmi, apalagi ini sesuatu yang baru mungkin dari orang sebelumnya yang biasanya ngaji jiping, hanya sedia kuping, kadang pun kupingnya enggak dibuka begitu. Tapi sekarang harus sama, sedia kuping, sedia kitab, sedia pulpen, sedia ingatan, sedia hafalan, semuanya disediakan. Maka perlu yang namanya tadkirah, peringatan agar semua tulab ini tidak futur. Apa futur? Muncul rasa malas. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah hari ini dari yang disampaikan Syekh Rizky dengan Syekh Rianto, dan kita istirahat dulu sekitar 10 menit. Kita balik lagi jam 21.40. Setelah itu kita membahas ta'zimul ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.